Shalom saudara. Apa kabar pagi ini? Ya, puji Tuhan ya. Kita tetap luar biasa walaupun cuaca juga luar biasa. Amen. Ya, karena sebenarnya sukacita kita itu lahir dari dalam. Ya, bukan dari kondisi atau situasi yang sedang kita hadapi. Tetapi firman Allah berkata, bersukacitalah di dalam Tuhan. Ya, bersukacitalah di dalam Tuhan. Ya, itu menandakan bahwa sukacita kita itu lahir dari dalam ketika kita erat terkait dengan Allah setiap hari. Baik saudara-saudara, pagi ini kita akan lanjutkan sesi pembahasan kita masih terkait dengan pembahasan integritas, saudara. Ya, 2 minggu yang lalu kita sudah belajar terkait dengan integritas dalam tindakan kita. Nah, hari ini masih dalam tindakan, tetapi saya akan melihat beberapa contoh nyata di dalam hidup kita. Nah, kita akan belajar nanti dari sana bagaimana seharusnya kita memiliki integritas di dalam beberapa tindakan kita setiap harinya, saudara. Mari kita buka terlebih dahulu Alkitab kita di dalam Ulangan pasal 6 ayat 5. Ya, saya juga sudah mencantumkan di depan ya bunyi dari Ulangan pasal 6 ayat 5 ini. Ya, kalau saudara dengan jelas bisa melihat, mari kita baca sama-sama saja ya. Mari kita baca 1, 2, 3. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan segenap kekuatanmu. Ya. Nah, saudara-saudara, ayat ini muncul ketika orang Israel diajarkan tentang eksistensi Tuhan yang sudah memimpin mereka keluar dari tanah Mesir, ya, keluar dari tanah perbudakan. Jadi ketika Musa mengajar mereka kembali, dan pada satu titik Musa mengajarkan tentang Allah yang Esa, maka setelah pengakuan akan Allah yang Esa, maka respons yang paling tepat yang seharusnya diberikan oleh bangsa Israel terhadap Allah adalah kasihilah Tuhan Allahmu. Ya, kasihilah Tuhan Allahmu. Ya, seperti itu. Lalu bagaimana kita mengasihi Tuhan Allah kita? Dikatakan di sana dengan segenap hatimu. Lalu dengan segenap jiwamu. Jiwa itu dipakai kata dasar nefes, bekol nafseka. Itu artinya dengan segala nafasmu. Lalu yang terakhir, dengan segala kekuatanmu, segenap kekuatanmu. Dan dipakai kata meot atau meodeka. Itu. Nah, kata meot ini atau meodeka, kekuatan, sebenarnya bisa kita pahami sebagai sumber daya, ya, atau kemampuan kita, apapun yang kita mampu lakukan, itu kata kekuatanmu. Jadi dari ayat ini saudara-saudara, kita bisa belajar bahwa pertama kali bangsa Israel sudah diajar ketika mereka mengenal Allah yang Esa, ya, Adonai Echad katanya saudara-saudara, Allah yang Esa. Maka respons terbaik ketika kita ingin terhubung dengan Allah yang Esa adalah mengasihinya dengan segenap sumber daya, resources, apapun sumber daya kita. Ya, kita harus mengasihi Tuhan Allah kita dengan otot kita. Jadi saudara-saudara yang punya otot, kasihilah Tuhanmu dengan ototmu. Jangan pakai ototmu ngantemin orang. Amin. Mana yang berotot di sini?
Mana? Tulang kawat, tulang besi, urat apa? Otot kawat yang mana coba? Oh, otot kawat walung besi Bimo Sakti. Kalau saudara punya apa? Harta, kasihilah Tuhan Allahmu dengan hartamu. Kalau engkau punya kemampuan berbicara, kasihilah Tuhan Allahmu dengan kemampuanmu berbicara. Kalau engkau punya otak yang cerdas, kasihilah Tuhan Allahmu dengan otak yang cerdas itu. Jadi dengan segenap kekuatanmu berarti dengan segenap yang ada padamu. Dari sinilah kita akan melihat pagi hari ini bagaimana kita bisa memiliki integritas di beberapa bidang kehidupan kita sehari-hari. Langsung saja kita mulai ya. Next. Yang pertama kita akan lihat bagaimana seharusnya orang Kristen itu memiliki integritas di ladang pekerjaan. Ya. Siapa di sini yang bekerja? Ada yang bekerja di perusahaan, betul? Ada yang bekerja mandiri, ya. Ada yang bekerja apa lagi? Bertani. Ada yang bertani di sini, berkebun, ada. Ya, macam-macam pekerjaan kita. Nah, kita akan melihat saudara-saudara, bekerja itu baik. Ya. Memang kita semua harus rajin bekerja. Siapa yang malas bekerja, kata firman Allah, tidak usah makan orang itu. Karena apa? Udah malas makan, gemuk, nggak bisa kemana-mana. Untung di sini nggak ada yang gemuk. Kalau ada kan udah keluar pasti tersinggung. Iya kan? Jadi kalau kita mau makan, kita harus bekerja. Itu sebabnya bekerja itu baik. Dan memang itu sesuai firman Allah. 6 hari lamanya engkau bekerja, betul nggak? Artinya Tuhan memberikan kita waktu bekerja dengan porsi yang cukup 6 hari. Bekerja bisa mendatangkan kesempatan untuk memuliakan Tuhan. Tetapi ingat, bekerja juga pada saat yang sama membawa kita kepada berbagai macam cobaan. Ya. Jadi di satu sisi kerja itu positif, bisa memuliakan Tuhan, bisa membantu orang yang membutuhkan, ya kan? Bisa membantu pekerjaan di gereja Tuhan, ya kan? Kita bisa membantu orang tua kita seberapa yang kita mampu. Kita bisa membantu korban-korban bencana alam misalnya, saudara. Bekerja itu bagus. Tapi ada satu hal yang harus kita pelajari juga, bahwa dalam bekerja selalu ada godaan atau cobaan untuk kita berbuat dosa. Nah, mari kita lihat integritas di dalam bekerja. Ya. Next. Kalau kita bekerja, maka bekerjalah dengan jujur, bekerjalah dengan adil, bekerjalah dengan terampil. Ya, itu asik, lupa hidupin, panas sudah. Ini remote-nya, Pak Faisal. Pak Faisal. Pantesan wajah saudara kayak papaya semua saya. Ya. Lupa, nggak apa-apa. Bekerjalah dengan jujur, bekerjalah dengan adil, bekerjalah dengan terampil, bekerjalah dengan penuh hikmat. Kenapa demikian? Inilah kualifikasi kerja. Kalau kita bekerja, maka bangunlah pekerjaan itu di dalam prinsip-prinsip kejujuran. Ya, prinsip-prinsip keadilan, keterampilan. Kalau Anda tukang batu, misalnya kayak Pak Yakub ini terampil menyusun batu, ya kan? Sayang yang belum terampil menyusun hati kali Pak ya. Tapi nanti mungkinnya. Didoakan Moma loh tiap hari supaya ada hati yang nyangkut katanya. Jadi saudara, kalau kita kerja sebagai tukang batu, kita harus
menggunakan batu lot, betul nggak, Pak? Kita harus tahu menggunakan siku. Kita harus tahu menggunakan water pass. Jangan ukur rata benda pakai ranting kayu. Nggak bisa. Artinya kita harus punya keterampilan di bidang itu. Saudara kerja jadi driver atau supir, saudara harus punya keterampilan mengendarai mobil. Jangan merah artinya berani ditabrak aja, nggak bisa. Kalau kita tidak terampil melakukan sesuatu, maka kerja kita tidak akan maksimal. Betul? Kita tidak akan maksimal apapun itu. Ya. Kita bekerja di kebun misalnya, kita harus tahu kebun ini tekstur tanahnya bagaimana, cocoknya ditanam apa, gitu. Jangan kayak peristiwa kemarin di negara kita, nggak cocok ditanam ubi, mati semua. Udah mengeluarkan dana miliaran, ya kan? Jangan. Kita harus terampil melakukan pekerjaan kita. Saudara bekerja sebagai penjahit, saudara harus belajar bagaimana jahit cara silang, betul nggak? Bagaimana jahit cara tindih, bagaimana jahit celana jeans, beda dengan jahit celana kain. Jangan sapu rata, ya kan? Pokok jahit dorong terus mang, nggak bisa. Mengobras itu beda dengan menjahit, betul nggak? Semua itu harus dipelajari, itu namanya terampil. Waktu kita terampil, orang datang sama kita, betul nggak? Orang datang. Ingat, pengalaman orang lain terhadap hasil pekerjaan kita itu perlu. Kalau kita diminta misalnya melakukan sesuatu, mungkin orang nggak ngomong, tapi kalau dia nggak puas, dia nggak akan balik. Betul? Nggak akan balik. Sama, saudara pergi ke suatu toko loh, yang jaga toko jutek. Keluar dari toko pasti banyak ngomong, jutek itu nggak balik saya. Betul, betul, nggak balik saya. Jaga toko kok jutek. Padahal kita nggak tahu anjingnya baru mati kemarin, dia baru bersedih, iya kan? Tapi itulah pekerjaan tidak mengenal kondisi kita, betul nggak? Nggak bisa Anda bilang jaga toko, kenapa Mbak wajahnya jutek? Anjing saya mati, jadi semua pelanggan dijutekin. Nggak bisa. Biarpun anjingnya mati, kucingnya mati, namanya kerja sebagai karyawan tetap senyum, betul nggak? Itu kualifikasi, itu keterampilan. Begitulah kita memang bekerja. Jangan bilang hasilkan Tuhan yang menentukan. Pelanggan datang kita jutekin. Mbak beli sabun cari sendiri. Mbak odol gigi ada, kalau nggak ada kenapa? Lalu kita bilang hasilkan dari Tuhan. Nggak bisa. Betul? Iya kan? Jadi ketika kita bekerja, saudara, maka kita harus terampil. Ya. Untuk pemilik kerja, gunakan otoritasmu secara tepat. Jangan mentang-mentang Anda pemilik kerja, suka-sukanya sama karyawan. Hati-hati. Karyawan gak dikasih makan 3 bulan. Misalnya lemes. Kenapa kamu lemes? Ya, gak boleh. Gaji dikasih tepat waktu, betul? Jangan ditahan. Itu hak milik dia. Ya, gunakan otoritas. Jangan sedikit-sedikit. Kamu nggak tak pecat kamu. Itu otoritas yang salah itu. Tuhan juga nggak suka itu. Ketika kita bekerja dan kita pemilik kerja, ketika kita menjadi pemilik kerja atau zaman sekarang disebut dengan kata bos, ya, bos. Maka kita harus memiliki atau menggunakan otoritas kita secara proporsional. Bekerja sehari 8 jam, lewat 8 jam ya kasihlah bonus dikit-dikit, kan gitu kan? Jangan bilang, oh kamu nggak mau, masih banyak orang yang ngantri bro. Jangan, kita harus bekerja itu manusiawi. Betul? Begitu. Nah, bagi para karyawan,
taatlah kepada otoritas pemimpin Anda yang proporsional. Jangan nanti gaji udah dikasih tepat waktu, ya kan? Jam kerja sudah diatur 8 jam, kalau lebih dari 8 jam dikasih bonus bakso 2 mangkok. Kita masih tetap membangkang misalnya. Kalau nggak ada bos, santai ya kan? Santai seperti di pantai. Ya, angkat, begitu ada bos, wah, repot sana piring dipecahin supaya ada bunyi, ya kan? Wah, pokoknya macam-macam lah. Jangan juga. Kalau kita jadi karyawan, maka lakukanlah pekerjaan itu dengan tepat, sesuai dengan tugas dan tanggung jawab kita masing-masing. Itu baru anak Tuhan itu. Karena masih banyak orang-orang Kristen yang ngakunya orang Kristen dan anak Tuhan. Kalau bos tidak ada, dia tidak kerja. Tapi kalau bos ada, dia paling sibuk. Hati-hati itu. Apa Oma? Main HP. HP dimainin? Oh iya. Asal jangan hati aja yang dimainin ya Oma ya. HP. Ya. Main HP. Seperti melakukan yang tidak benar gitu. Jadi sebagai seorang Kristen, kalau kita di posisi karyawan atau anak buah, taatlah kepada otoritas yang proporsional. Ingat, yang proporsional ya. Kecuali Anda disuruh kerja 20 jam sehari, maka Anda boleh sedikit melawan. Pak, Bapak tahu undang-undang cipta kerja nggak? Kerja itu 8 jam Pak, lebih dari 8 jam bonus Pak. Ini saya 20 jam Pak, makan siang aja nggak dapat saya Pak. Nah itu baru kita boleh sedikit ngelawan. Tapi kalau bosmu proporsional, ya bosmu jujur, bosmu baik, kerjalah dengan baik. Amin. Ini juga bagian dari moralitas kita loh. Ya kan? Sebagai orang Kristen, kita harus punya moral kerja yang benar. Ya. Kita tidak boleh memanfaatkan apapun secara salah. Bekerjalah dengan baik. Ya. Kalau Anda bos, upayakanlah keuntungan bagi kedua belah pihak. Itu kerja yang benar. Jangan untung-untung sendiri. Di Indonesia ini masih banyak, saya bilang di Indonesia ya, bukan di Sumbawa ya. Tapi kalau di Sumbawa pun nggak apa-apa. Di Sumbawa ini masih banyak, bosnya tajir melintir, anak buahnya tajor melontor. Saya mau tanya saudara, kalau ada bos, nggak ada anak buah kerja, bisa nggak tajir melintir bos itu? Nggak bisa. Itu namanya saudara-saudara memiliki pri kemanusiaan dalam bekerja. Masih banyak bos yang bekerja dengan memberikan ancaman. Ancaman seperti apa? Ya kalau kamu nggak mau kerja banyak orang ngantri. Itu bukan tipe orang Kristen. Amin. Orang Kristen kalau Anda jadi bos, berikan hak karyawanmu dengan baik. Kalaupun karyawan sedikit neko-neko, didik dia dengan baik. Amin. Kecuali memang dia udah nggak bisa dididik, ya sudah. Itu integritas kita ketika kita bekerja. Kan kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap kemampuanmu. Mengasihi Tuhan di dunia kerja itu penting. Mengasihi Tuhan itu bukan hanya di gereja, bukan. Mengasihi Tuhan itu bukan hanya waktu kita 2 jam ibadah di sini, bukan. Mengasihi Tuhan juga bisa kita lakukan di dunia kerja. Ya. Kalau Anda disuruh beli Pertalite 10 liter, jangan beli 9 liter. Belilah 10 liter. Amin. Jangan lumayan nih. 1 liter. Ketawa itu. Kalau bos suruh beli 10 liter itu kan uangnya bos ya. Betul nggak? Jangan ambil uang orang, itu penting. Oh iya tuh. Sekarang Pertalite seliter berapa sih? 10.000 ya. Oh, cuma gara-gara 10.000 moral kita rusak. Jangan. Iya kan?
Bahkan walaupun 1 juta, jangan merusak moral kerja kita. Amin. Kenapa? Tuhan mencintai orang-orang yang jujur. Iya kan? Mencintai orang-orang yang jujur, saudara. Kadang-kadang kita ini berpikirnya kurang jauh. Kenapa saya bilang berpikirnya kurang jauh? Taruhlah saya nyolong uang orang 1 juta. Senang dong saya kan? Berhasil saya. Ternyata saya lihai juga nyolong. Kan gitu kan? 1 juta. Pertama, orangnya menderita kehilangan uang 1 juta kan? Taruhlah untung 1 juta. Apakah kita tahu bagaimana Tuhan menguras 1 juta kita? Atau bahkan lebih dari 1 juta akan dikuras tanpa kita sadar. Tiba-tiba kita keplecok, ceklok, pergi ke dokter, 1 juta 10 ribu. Udah rugi kita 10 ribu. Biaya obat 1 juta 10 ribu. Mungkin saja, ini saya bicara mungkin loh ya. Kalau kita nggak nyolong, kita nggak keceplok. Kenapa kita keceplok kakinya? Karena waktu kita habis nyolong, kita lari supaya ketahuan. Nabrak batu bata yang belum jadi, keceplok kaki kita. Kalau kita nggak nyolong kan nggak lari gitu kan? Santai kita jalannya kan? Biar batu bata kita langkain. Kita dapat 1 juta, pergi ke tukang urut, di ronsen 1 juta 10 ribu. Rugi kita 10 ribu. Udah rugi waktu, rugi moral, dosa, rugi 10 ribu. Kadang-kadang kita nggak kurang mikir jauh gitu loh. Amin. Mari kita berintegritas di dalam bekerja. Next, integritas kita gagal di dalam bekerja kalau kita menyalahgunakan otoritas bagi pemilik kerja. Jangan suka ancam-ancam karyawan Anda. Ya. Lalu memberikan gaji tidak sesuai misalnya. Terlambat pula. Kalau Anda janji kepada karyawan gaji setiap bulan, berikan setiap bulan, betul? Kalau janji gaji setiap minggu, berikan setiap minggu. Jangan janjinya setiap bulan, baru 3 bulan sekali. Itu pun kalau diminta-minta. Orang kerja jadi pengemis. Padahal dia kerja nih, jadi ngemis dia. Bos, tolong bos. Anak saya belum makan, istri saya yang keempat belum makan juga. Loh, 4 istri. Itu kalau bukan orang. Iya kan? Jangan jadikan karyawan jadi pengemis loh, betul nggak? Hati-hati. Jangan menyalahgunakan otoritas. Ya. Karyawan, Anda gagal bekerja dalam integritas kalau Anda malas, tidak jujur, mencuri dan sebagainya. Ini penting. Jangan bilang, Pak, kalau saya nggak jujur, nggak cukup Pak pemasukan saya. Hei, dari Tuhanlah berkat. Amin. Kalau Tuhan nilai kita nggak jujur dan Dia nggak senang dengan ketidakjujuran kita, sekeras apapun Anda kerja, nggak akan menghasilkan apa. Makanya kejujuran itu nilai kita, betul. Coba baca nih. Cinta Tuhan, rendah hati, jujur, rajin. Itu nilai kita loh, nilai gereja kita ya. Ya. Jadi dalam bekerja, mari kita junjung tinggi integritas sebagai orang percaya. Amin. Next, yang kedua. Sekarang kita bicara mendapatkan keuntungan. Memperoleh keuntungan itu bagus. Kita memang kerja harus untung, betul kan? Harus untung kita. Tapi ingat, dalam cara-cara kita mendapat keuntungan, kita juga bisa berbuat dosa. Mari kita bahas. Ya, integritas. Next. Ya, integritas dalam mendapatkan keuntungan. Dalam rangka mendapatkan keuntungan, maka perolehlah keuntungan melalui efisiensi dan efektivitas kerja kita. Contoh misalnya, kalau Anda jualan online, kita kan harus untung dong. Maka gunakan segala pikiran kita untuk efisiensi dan efektivitas. Apa itu contohnya? Kalau Anda punya Instagram, punya Facebook, ya saudara yang belum punya Instagram, beli second agak murah sekarang.
nggak punya Instagram, nggak punya Facebook, punya Instagram, punya Facebook, taruh di Instagram. Itu namanya efektif, efisien, itulah. Sekarang kan zaman berdagang sudah online. Saya tanya sekarang, kalau Anda beli sesuatu, Anda belinya di Sumbawa atau kadang-kadang di luar Sumbawa? Luar Sumbawa, beli selimut jauh-jauh dari Surabaya, online, ya kan? Banyak sekarang wadah-wadah market itu. Di HP orang paling sering itu Shopee. Itu bunyinya satu nada aja. Itu strategi marketnya Shopee. Dengan bunyi senada itu udah jadi ciri khasnya dia, betul nggak? Kalau bunyi pasti Shopee. Bagaimana kalau kita bikin bunyi marketnya Gestia? Kira-kira ada usul nggak apa? Tuong gitu ya, SCA gitu ya. Jadi kita sekarang punya banyak online market. Kalau Anda jualan online, taruh di online market. Instagram, taruh di Facebook. Itu kan efisien dan efektif, dan perolehlah untung dari sana. Kerja yang cerdas. Amin. Kerja yang cerdas. Sama, pendeta juga harus kerja cerdas. Kayak saya, tiap hari harus upgrade diri juga. Ya, belajar bagaimana caranya memberi makanan rohani yang sehat kepada jemaat, ya, menentukan materi-materi khotbah, itu juga perlu pemikiran. Ya, membuat materi-materi seperti ini juga perlu kerja cerdas. Ya, jadi seperti itu. Oke, yang kedua, ya, keuntungan itu harus merupakan ekspresi tanggung jawab terhadap materi yang Tuhan percayakan kepada kita. Artinya gini, kalau Anda dikasih modal oleh Tuhan, ya, uang, kemampuan atau apapun, maka Anda harus kelola itu untuk mendatangkan keuntungan bagi Anda. Betul? Ingat, ada perumpamaan, seorang dikasih 5 talenta, seorang dikasih 2 talenta, seorang dikasih 1 talenta. Singkat cerita, yang 5 talenta bekerja dengan baik, menghasilkan keuntungan 5 talenta. Yang 2 talenta bekerja dengan baik, menghasilkan keuntungan 2 talenta. Yang 1 talenta tidak bekerja. Apa yang dikatakan oleh tuannya? Tuannya memuji 2 orang pertama. Tuannya nggak bilang, wah kamu untung 5 talenta, kamu yang terbaik. Bukan. Dia bisa untung 5 talenta karena modalnya 5. Bagus. Yang kedua untung 2 talenta karena modalnya 2. Bagus. Sama-sama 100%. Masalahnya yang pertama, walaupun dikasih modal 1, nggak kerja dia. Dia malas. Dia tidak mau mengembangkan materi yang Tuhan berikan kepadanya. Dia tidak mengekspresikan tanggung jawab terhadap harta yang Tuhan berikan kepadanya. Jadi dia tidak mendapatkan untung apa-apa. Apa yang Tuhannya katakan? Karena kamu malas, maka berilah yang 1 talenta itu kepada yang punya 10 talenta. Dan campakkanlah orang ini kepada dapur yang menyala-nyala. Disanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Artinya penghukuman. Jadi saudara-saudara, hati-hati terhadap apa yang kita miliki. Kalau Anda punya bakat, punya modal, punya talenta untuk mengembangkannya, kembangkan. Itu sama dengan pelayanan juga. Saudara-saudara yang dipercayakan jadi worship leader, yang dipercayakan jadi guru sekolah minggu, yang dipercayakan untuk beberapa tindakan pelayanan, kembangkan. Jangan malas. Nanti berakhir pada ratap dan kertak gigi. Tahu kertak gigi? Nah, itu kertak gigi. Di dalam perjanjian baru, kata kertak gigi itu mewakili penghukuman. Ya, kita tidak boleh mengatakan, saya kan sudah hafal, saya kan gampang lah, kalau khotbah saya mau udah 20 tahun saya khotbah tiap minggu, gampang lah. Nggak boleh.
Kita harus tetap mengupgrade diri kita, ekspresikan tanggung jawab kita terhadap tugas yang diberikan. Kita tidak pernah boleh menganggap tugas sekecil apapun lalu kita tidak melakukannya dengan baik, tidak boleh. Nyapu gereja pun, saudara, itu harus kita lakukan dengan baik sampai ke sana, saudara. Amin. Karena apa? Dengan melakukan semua dengan baik, itu adalah ekspresi tanggung jawab saya di hadapan siapa? Tuhan. Makanya Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose ngomong apa? Karena itu segala sesuatu yang kamu perbuat, perbuatlah untuk Tuhan. Iya kan? Itu dia. Itu dasar-dasar integritas kita sebagai anak-anak Tuhan. Kalau saya melakukan yang terbaik, saya berkhotbah, saya persiapan, misalnya, saya persiapan sampai ada catatan nih. Karena saya takut lupa atau saya takut mati listrik, betul nggak? Atau kalau mati listrik tidak bisa ini hidup, saya masih ada catatan. Sampai segininya saya persiapkan. Kemarin saya ke Bali, saudara, saya khotbah di sana. Dari Sumbawa sudah persiapkan semua. Catatan sudah persiapkan, materi PowerPoint sampai saya bikin beberapa macam. Kenapa? Karena komputer bisa beda-beda. Komputer saya hurufnya di sini Adobe Font Haiti, bisa-bisa ditaruh di komputer sana, udah beda dia, ya kan? Oleh karena itu, saya persiapkan opsi kedua. Apa itu? Saya taruh semua jadi picture supaya nggak beda. Komputer apapun di sana picture atau picture, kan gitu kan? Sampai segitunya, saya persiapin semua detail. Kenapa? Itu ekspresi tanggung jawab saya kepada Tuhan. Saya tidak mau melayani, tetapi tidak detail. Amin. Karena melayani kerjanya saya, kerjanya Anda apa? Ada yang bengkel, ya bro ya. Pak Okta bengkel dia. Waktu Pak Okta mengganti apa itu? Oli atau harus sungguh-sungguh, betul? Jangan biar cepat ini. Jangan. Sungguh-sungguh, maka Tuhan mengatakan mantap. Betul? Begitu. Segala sesuatu jangan bilang ini sangat kecil, Pak. Oh, justru kalau Anda bisa dipercaya dalam perkara-perkara kecil, maka Tuhan bisa percaya Anda perkara-perkara yang besar. Dan itu ada di Alkitab itu. Jangan bilang saya mau perkara besar aja langsung, Pak. Perkara kecil masih udah biasa, bisa persiapan. Oh jangan. Ngajar sekolah minggu mah gampang. Anak-anak bisa saya jewer aja sedikit. Diam. Jangan, persiapan. Persiapan. Saya selalu katakan well prepared. Persiapkan dengan sebaik mungkin. Kenapa? Karena kita berhadapan langsung dengan siapa? Tuhan. Itu ekspresi tanggung jawab saya. Sama dengan keuntungan. Kalau Anda mendapatkan keuntungan yang benar adalah ekspresi tanggung jawab Anda ketika Anda mengelola materi yang berasal dari Tuhan. Betul? Jadi ambillah keuntungan dengan cara yang benar, ya. Keuntungan itu adalah imbalan kerja kita yang halal. Makanya kalau ada yang tidak halal, jangan bersyukur, terima kasih Tuhan buat berkat-Mu yang tidak halal ini. Gak ada tuh berkat Tuhan yang tidak halal. Jadi kalau Anda mendapatkan sesuatu dengan cara haram, jangan, oh ini berkat dari Tuhan. Gak pernah berkat dari Tuhan itu haram. Betul? Kalau kita mendapatkan keuntungan dengan cara menipu orang, itu gak halal. Itu haram. Saudara, jangan memuji Tuhan, berkatku minggu ini cukup banyak, kan? 1 juta halal, 7 juta haram, tapi nggak apa-apa lah, ini tetap berkat. Nggak bisa. Amin. Next, maka kita akan gagal kalau kita dalam mencari keuntungan memanfaatkan ketidaktahuan orang, tidak tahu konsumen. Ngambil keuntungan itu cocok, sah-sah saja, betul nggak? Tapi kalau Alkitab ini misalnya harganya 200.000 nih, satu. Lalu saya bawa ke pedalaman Kalimantan.
Karena di sana orang nggak tahu harganya ini, saya manfaatkan mereka. Ini kitab suci, ya. Isinya ini suci loh. Kamu kan baru bertobat semuanya. Berapa harganya Pak? 3,5 juta aja. Tuhan apa sih yang nggak mungkin? Ingat kata-kata terakhir, untuk Tuhan apa sih yang tidak mungkin? Betul? Kita manfaatkan ketidaktahuan dia. Modal 200.000, untung 3.300.000. Karena ada embel-embel untuk Tuhan. Tapi orang Kristen sekarang kan lebih suka digituin kan? Mari saudara berikan kepada gereja. Kenapa kita harus beri kepada gereja? Karena Tuhan akan membalas Anda beratus-ratus kali lipat. Amin. Kasih banyak. Kalau pendeta nggak ngomong gitu, dikit ngasihnya. Iya kan? Nah, saya nggak mau punya jemaat seperti itu. Saya mau punya jemaat ketika mereka memberi dengan pengertian. Amin. Bukan dengan godaan, bukan dengan flattering gitu. Nggak perlu Anda digoda-goda, ya kan? Nggak perlu Anda didustai. Apa mendustai? Kalau Anda memberi, maka Anda akan diberi oleh Tuhan. Oh, salah itu. Saya bilang Anda memberi karena Anda lebih dulu diberi. Itu yang betul. Kalau Anda tidak diberi Tuhan, apa yang bisa Anda beri? Ayo, kosong nih di kantong nih, mau ngasih? Nggak ada. Kita diberkati Tuhan dulu baru kita bisa memberi. Kita memberi bukan untuk diberkati, tapi kita diberkati makanya kita bisa memberi. Amin saudara. Haleluya. Gereja mendapatkan keuntungan juga harus dengan cara yang benar, ya kan? Makanya sampai sekarang saya bertahan dengan konsep itu. Saya nggak mau nakut-nakutin saudara soal-soal yang gini, enggak. Tapi membangun pemahaman. Betul? Lebih bagus kita bangun pemahaman. Yuk. Kalau Anda memberi karena Anda cinta Tuhan dan karena Tuhan sudah lebih dulu memberi Anda. Itu pemahaman. Saya tidak mau nakut-nakuti Anda. Kalau Anda nggak memberi, dikutuk, belalang pelak, habis. Itu konteks zaman dulu tuh beda, ditafsir itu beda. Gak bisa ya. Tapi kalau Anda memberi dengan pemahaman yang tepat. Orang Medan bilang citen. Tahu citen? Mantap. Top. Itu. Amin. Kita memanfaatkan ketidaktahuan orang, itu nggak boleh. Ambillah keuntungan dengan cara yang normal. Lalu kita monopoli. Mentang-mentang kita punya modal, semua kerja kita jabanin. Hati-hati loh. Itu monopoli serakah itu. Saya punya modal triliunan, semua saya kerja. Orang buka depo, saya buka depo. Loh, iya. Orang buka bengkel, saya buka bengkel. Uang saya banyak. Bukan berarti yang buka depo salah. Maksudnya itu, saya ini punya modal nih triliunan. Saya udah punya kerja bagus, ya kan? Saya sudah punya usaha misalnya di bidang pertanian, saya ini jago. Tapi karena saya serakah, saya udah mandiri, udah bagus nih. Orang buka depo, saya buka depo. Karena modal saya banyak, saya kasih murah. Mati orang, begitu orang mati, saya naikkan harganya. Itu monopoli namanya. Dari zaman Belanda, Portugis penjajah dulu di Indonesia, monopoli sudah tindakan berdosa, betul nggak? Makanya ada istilah dulu monopoli itu penjajah-penjajah. Kenapa penjajah monopoli atas Indonesia? Orang Indonesia belum berpengetahuan luas. Mereka punya cengkeh, punya lada, punya cabai, punya bawang, semua punya. Tapi nggak tahu jualnya kemana. Portugis tahu. Dibeli 100 perak, dijual 100 juta. Loh iya kan? Barang-barang IKEA tuh kayunya sebelah kira dari mana? Yang dari Hungaria Eropa itu IKEA. Cuman gitu toh? Iklannya kan IKEA. Tahu dari mana bahan bakunya nih? Indonesia. Monopoli itu nggak boleh. Jadi kalau Anda sudah diberkati Tuhan dengan bisnis, ya Anda buka bisnis lain bolehlah 1-2. Tapi lihat, ada nggak orang yang sedang menderita yang sedang buka bisnis itu? Kalau ada, jangan sampai Anda membunuh bisnis orang itu. Amin.
Jangan bilang bisnis Pak, saya punya modal kok. Kan nggak salah. Di dalam hitung-hitungan bisnis memang tidak salah. Tapi dalam hitung-hitungan Tuhan, kita tidak punya pri kemanusiaan. Kita serakah, kita greedy. Tuhan tolak kita. Betul? Hati-hati. Monopoli namanya. Saudara yang sudah punya bisnis, jalankan bisnis Anda dengan baik. Ya. Yang punya depo semangat bro. Iya kan? Yang punya bengkel semangat. Yang punya kebun semangat. Loh iya tuh, harus kita semangati semua. Yang sedang nganggur semangat juga. Loh nanti akan dapat, tenang. Ya kan? Semua kita harus semangat. Tapi jangan monopil, jangan serakah. Amin. Jangan nipu. Jangan nipu. Di pasar tuh banyak betul orang bohong itu. Sebenarnya kita kan nggak perlu bohong, nggak perlu nipu ya. Kenapa gini? Pak, bawangnya sekilo berapa? 7.000, 6.500. Wih, modal saya itu 6.900 Pak. Nggak mungkin. Nggak usah. Kalau memang nggak bisa ya bilang, maaf Pak, belum bisa. Amin. Betul nggak? Nggak usah cerita yang enggak, yang dikarang-karang itu. Saya sering gitu, tapi saya memang nggak suka nawar. Malah saya suka naikin. Kalau dijual 6.000, nggak bisa 6,5 Pak. Saya kalau belanja di pasar nggak pernah saya tawar, saya kasihan. Makanya kalau saya belanja di pasar habis banyak. Tapi kalau Anda jadi pelakunya, penjual, nggak perlu kita nipu. Pak, berapa ini sekilo? 10.000, 8.000 bisa Pak. Saya aja udah mepet tuh Pak. Saya modalnya 9,5 itu. Padahal 3.500 tuh. Nggak perlu. Kalau memang belum bisa, bilang aja, maaf Pak, belum bisa. Ya kan? Enak kan? Nggak bisa 8.000 Pak. Nggak bisa Pak. Tetap harga pasnya 10.000. Enak kan? Wajah kita adem, penuh urapan, diberkati Tuhan. Itu cara kita, saudara. Amin. Jangan mendapatkan keuntungan dengan cara berbuat tidak adil. Jangan. Next. Ya. Ini baru 2 poin, udah mau setengah 10. Gimana ini? Soal bersaing. Boleh nggak kita bersaing? Boleh. Boleh kita berkompetisi? Boleh. Boleh, saudara. Dalam hal apapun, membangun gereja kita boleh nggak bersaing? Boleh. Kerja, boleh nggak bersaing? Tapi ingat, bersaingnya harus dengan cara yang sehat. Next. Bersaing. Ketika kita bersaing, maksimalkan potensi Anda. Jangan jelek-jelekin barang orang lain. Kamu belanja ini di mana kemarin? Di toko A. Hati-hati kamu di toko itu. Itu apa? Kan gitu sering orang kan? Itu, belum dia jelaskan sudah, Saya sering gitu, saya tanya, Bapak beli ini di mana? Di toko sana. Oh iya, hati-hati. Kenapa harus hati-hati ya? Kalau Anda mau bersaing, bersainglah dengan cara apa? Maksimalkan potensi kita. Ada pepatah mengatakan, jangan mengejar kupu-kupu. Susah tangkapnya, betul nggak? Yang harus kita lakukan apa? Bersihkan taman Anda, percantik taman Anda, kupu-kupu datang sendiri. Betul? Nangkep nih, perumpamaan ini. Pak Martin pernah ngejar kupu-kupu? Saya dulu pakai plastik, saya ikat di ujung, saya kasih bambu panjang, kupu saya tangkap ini. Pakai plastik yang sama capung dulu saya suka. Habis itu saya capungnya saya putusin, terus saya kasih terbangin. Ya nggak bisa terbang lah. Saya juga saya copotin. Tapi waktu itu saya masih kecil, belum tahu apa-apa. Ya kan? Nggak usah kita ngejar kupu-kupu. Tapi percantik taman Anda, bersihkan taman Anda, tanam bunga-bunga yang bagus, kupu-kupu datang sendiri. Amin. Sama, itu namanya memaksimalkan potensi diri. Sama kayak
loh kayak saya gini. Ya, dalam semua keterbatasan kita di desa, saya mau ngomong sama saudara. Saya masih banyak ditanya oleh pendeta-pendeta kota tentang banyak hal, saudara. Harusnya kan saya tanya mereka dong, iya kan? Pak gimana? Enggak, mereka nanya. Kenapa? Karena ada potensi yang mereka lihat. Nah kalau saya malas belajar, nggak mau mengembangkan diri dengan anggapan saya kan di desa, cukup segini aja lah udah cukup. Orang nggak akan tanya sesuatu. Ya potensi saya segitu-segitu aja, saya nggak akan dicari orang. Tapi karena kita meningkatkan potensi diri, orang cari, walaupun dari kota besar. Seperti itu, saudara. Oleh karena itu, saudara, ya kalau Anda bersaing, sama-sama nih, ya misalnya sama-sama apa namanya nih, karyawan, 2 karyawan, maka bersainglah dengan cara apa? Maksimalkan potensi diri, bukan membangun iri hati. Jangan nanti karyawan satu betul-betul diperhatikan bosnya, diangkat apa cepat, lalu mulai kita gibah sama orang, ya kan? Oh, dia kan biasa. Apa? Ya, nah itu tuh. Pokok kalau orang tuh pokok nggak ada penjelasan singkat. Apa? Ya. Sampai kata tadi itu, oh itu gitu aja, nggak ada penjelasan yang komprehensif, itu nggak ada. Ya, kalau Anda mau diangkat derajatnya dalam dunia kerja, maksimalkan potensi diri. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara-saudara, temukan peran yang tepat dan pas. Tidak semua dari saudara bisa jadi WL, betul? Ya kan? Nanti kalau saya angkat Om Martin jadi WL, Om Martin senang, ya kan? Loh kita nggak apa-apa tuh. Om Martin tuh cocoknya di mana itu ada, betul nggak? Ada dia tempatnya. Pak Yakub ada tempatnya itu, ya kan? Bro Jeffrey nanti pasti ada tempatnya itu. Saya belum menemukan nanti. Tapi kalau saya paksa misalnya, Apli kamu jadi WL, wah Apli gemetaran nggak jadi WL, mari kita berdoa, doakan saya, selesai. Nggak bisa, nggak semua bisa melakukan peran yang sama, betul? Tapi semua bisa berperan. Semuanya kita ini bisa berperan dalam pelayanan, tapi tidak semua bisa melakukan peran yang sama. Ada yang jadi apa? Tugas yang berat-berat. Ayo kita bersih-bersih ngangkat kayu. Wah ada itu yang kuat tuh. Kalau saya nggak kuat itu. Kuat saudara-saudara. Saudara nggak lihat tulang otot saya ini kuat. Ya. Ada yang bertugas masak. Nah kalau semua nanti kita masak misalnya dengan pola masing-masing. Ada tempe Afrika karena kelamaan digoreng dan sebagainya. Kan susah gitu. Ada peran kita masing-masing. Amin. Di gereja juga gitu loh. Temukan peran Anda. Gunakan potensi diri kita sebagai wadah untuk menemukan kehendak Allah. Contoh misalnya, ya, di gereja suara Anda bisa bagus, bisa diatur, bisa dilatih. Berarti kita bisa mengatakan mungkin Tuhan berkehendak saya jadi WL singer. Anda bisa main musik, bisa jadi pemain musik, ya kan? Seperti itu. Itu namanya menemukan potensi diri. Jadi bersaing itu boleh ya. Jangan takut bersaing, tapi bersainglah dengan cara yang sehat. Terakhir, gagal. Next. Kita akan gagal bersaing kalau kita jadi sombong. Ada orang udah berhasil jadi sombong. Mentang-mentang punya motor gede, manasinnya didengar ketawa. Sombong. Ya. Lalu kita gagal kalau kita akhirnya kecanduan kerja, lupakan semua, nggak ibadah, nggak persekutuan, pokok kerja terus. Itu namanya workaholic. Seperti alkoholik. Workaholic. Jadi kerja terus. Siang malam kerja, banting tulang. Lagu utamanya itu siang dan malam aku membanting tulang.
pulang. Itu aja lagunya. Oh, kerja terus. Lupa ibadah, lupa baca Alkitab, lupa berdoa, kerja terus. Jangan. Ya, kita perlu bekerja tapi jangan kecanduan kerja, saudara. Waktu kita bersaing kita gunakan cara-cara yang tidak fair dan malah merusak nilai keimanan kita. Itu tidak boleh kita lakukan. Yang terakhir, ya, kredit. Siapa yang suka kredit di sini? Loh, nggak apa-apa. Kredit itu baik loh, iya kan? Tapi di saat yang sama, kredit juga bisa membawa kita ke dalam perbuatan dosa. Next bro. Kredit. Kalau kita kredit, maka usahakanlah melipat gandakan peran uang. Peran lo ya, bukan melipat gandakan uang. Peran uang. Contoh misalnya, Anda yang baru menikah, hanya punya uang 20 juta, sementara membangun rumah tangga butuh panci dan sendok. Kalau kita langsung beli cash semuanya, mungkin nggak bisa. Maka dihitunglah, uang 20 juta kalau beli cash hanya dapat panci 20 biji, piring 5 biji. Untuk apa panci 20 biji? Tapi kalau kita kredit, kita bisa beli kulkas, bisa beli rice cooker, bisa beli panci, bisa beli piring, sendok, ditambah spray dan korden. Nah, itu namanya melipat gandakan peran uang, bukan melipat gandakan uang. Jangan salah, perannya kita lipat gandakan. Jadi kredit itu bagus, nggak salah. Kalau Anda kreditlah sesuatu yang primer. Jangan nanti skincare kredit. Skincare kan masih bisa diakalin, iya kan? Kalau Anda betul-betul nggak punya uang, lumpur itu loh di sawah itu skincare. Ratu Mesir dulu skincare-nya lumpur. Ya mulus-mulus juga Ratu Mesir itu. Lumpur ditempelin kan? Kreditlah yang primer-primer, itu integritas loh. Karena kebutuhan kita kan ada 3 dong. Primer, sekunder, dan tersier. Primer itu, kalau Anda memang butuh betul motor dan itu sudah menjadi kebutuhan primer, kredit boleh nggak? Boleh, nggak salah. Karena itu kebutuhan. Daripada Anda naik ojek tiap hari, ke sana 10.000, sehari bisa 100.000 naik ojek tok. Lebih baik kredit motor. Boleh. Jadi itu yang saya maksud tuh, kredit itu menggandakan peran uang. Uang 20 juta kalau dihabiskan cash hanya dapat 2-3 barang. Tapi kalau kredit bisa menjadi 10-15 barang. Tapi ingat, primer. Panci bisa gak primer? Bisa. Kalau Anda masak mie gak ada panci, emang tangan mau diginiin di kompor? Kan gak bisa. Panci. Dulu masih ada tuh kredit panci yang suka kotak. Tapi kalau tukang kredit datang, ibu-ibunya ngomong ke anaknya, bilang ibu nggak ada ya. Begitu tukang panci datang, mana ibu? Tadi ibu bilang ibu nggak ada. Namanya juga anak polos kan. Boleh kredit ya, tapi selalu terkait dengan kebutuhan yang primer. Jangan gara-gara tetangga Anda punya motor baru, Anda udah punya motor, cuman motor lama, Anda kredit motor hanya untuk menyaingi tetangga. Itu namanya tidak primer, itu pamer. Betul nggak? Jangan gara-gara Anda punya HP Vivit, merek kan harus tit gitu kan, Vivit gitu kan. Teman Anda punya iPhone, HP masih bagus, maunya ini tetangga yang punya iPhone tadi. Anda kredit iPhone 3 tahun.
Itu namanya tidak primer, itu pengen pamer. Ipon datang, biasanya HP ditaruh kantong. Sekarang kalau jalan lewat tetangga, kan HP-nya gini, luas. Karena Ipon itu pamer, bukan primer. Kalau kita mau kredit sesuatu, kreditlah yang primer. Ya bersyukur kalau ada uang cash, langsung cash, betul nggak? Kita bicara yang tidak punya uang cash cukup nih. Ya. Lalu yang satu lagi tidak boleh hilang, kalau kita mau kredit, hitung dengan cermat dan jujur. Jangan Anda kredit mobil, sementara gaji 1,5 juta sebulan. Itu namanya tidak cermat. Pak Pen bilang boleh kok kredit kita. Kita kredit mobil yuk, ayo. Mobil apa? Mobil rakyat aja, Avanza. Avanza apa? Veloz. Berapa? Ya sebulan 6,5 juta. Ya kan? Gajimu berapa? 1,5 juta. Kita nggak makan sebulan, nggak minum sebulan, nggak cukup itu gaji. Berarti tidak boleh kredit mobil. Itu namanya jujur dan cermat. Orang Kristen harus ngerti gini-gini. Kenapa? Banyak orang Kristen menderita, nggak ngerti, cuma tahunya andalkan Tuhan, bro. Mari kita kredit mobil, bro. Gajimu 1,5 juta, kredit mobil 6,5 juta. Tuhan mencukupi, bro. Amin. Bulan kedua, Tuhan, kenapa Tuhan dengan doaku? Itu ngomong apa? Bingung dari surga tuh. Lagian kamu sih, bro. Gaji 1,5 juta, kredit mobil 6,5 juta. Di mana, bro? Kata Tuhan. Hati-hati, kalimat-kalimat rohani belum tentu rohani. Betul? Gas, kita makan gas. Wah, ada udang gas. Hashtag berkat Tuhan. Oh, pamer. Ya kan? Hati-hati. Jadi saudara-saudara, kredit itu boleh, tapi harus jujur dengan keadaan kita. Saudara perlu tahu ya, saya pertama kali masuk Sumbawa 3 bulan lebih saya nggak punya kendaraan. Kemana-mana saya jalan kaki. Saya pernah mau ngepost surat ke Jakarta. Saya jalan kaki dari sini ke Lempe, kantor pos. Jalan kaki saya. Itu pagi-pagi jam 9 pagi saya jalan kaki. Masih ingat itu. Sambil saya doa keliling. Saya jalan kaki doa sampai ke Bayan dulu, masih gunung-gunung itu belum ada rumah. Sampai tersesat saya pernah lihat ada salib besar. Saya waktu itu di tempatnya Pak Yakub yang dulu itu, yang kita pernah komsel itu, yang tikungan itu loh di Kebayan, yang dikasih sama Pak Yakub itu kan ada. Dari situ saya lihat kok ada salib, saya kira ada gereja, ternyata kuburan Katolik itu. Saya dari posisi belakang itu. Saya lihat, oh puji Tuhan ada gereja di sini. Saya naik itu, nggak ada orang. Saya lihat ke bawah kuburan semua. Rupanya di sana tuh ada chapel kecil, ya tempat orang mungkin sembahyang. Ada salibnya. Dulu saya jalan kaki. Saya nggak maksa diri dulu. Teman-teman saya punya handphone, saya sendiri nggak punya handphone. Itu pas di Pontianak. Nggak apa-apa. Saya berdoa keliling gitu, nggak ada kendaraan, jalan kaki saya. Dulu itu, sempat 3 bulan lebih. Sampai ada orang digerakkan Tuhan untuk minjemin saya motor, minjemin. Sampai sekarang tuh dipinjemin terus. Dan itu tuh motor Yamaha, itu kan dipinjemin sampai sekarang. Sampai segitunya. Jadi kita harus tahu kondisi kita juga. Waktu kita kredit, kita harus hitung gaji saya berapa, untuk makan berapa, kemampuan kredit saya berapa. Jangan sampai kita kredit, iya kan, dikejar-kejar, debt collector. Akhirnya karena kita dikejar-kejar, kita bohong. Mana mama? Bilang gak ada. Kan bohong kan? Mana mama? Bilang sakit bisulan. Mana mama? Bilang flu berat sebelah kanan. Gitu-gitu aja kita akhirnya. Kenapa? Karena kita tidak menghitung dengan baik.
Ya. Jadi hitunglah dengan jujur. Terakhir, kita kredit gagal integritas kalau kita akhirnya menjadi konsumtif, tertarik, wah enak nih, bisa dapat barang nih, hal-hal yang nggak perlu tetap kita kredit, hati-hati. Ya. Lalu apa lagi? Telat, nunggak, atau nggak bayar, lari, kan banyak gitu kan? Waktu minjem, suruh saudara halus banget. Waktu ditagih, iya kan? Kan itu di media sosial kan? Iya kan? Itu bukan saya ngarang loh, media sosial. Ya, tidak membayar sama sekali, atau malah kita melakukan tindakan riba, membungakan uang. Hati-hati ya. Jadi saya pikir ini yang bisa saya bagikan, dan ini penting buat kita karena apa? Ini terkait dengan integritas kita sebagai orang Kristen. Ya, kita orang Kristen tuh bukan hanya tunduk sujud berdoa. Ingat, 6 hari lebih kita di luar, bukan di gereja. Di gereja kita cuma 2 jam, 166 jam berikutnya kita di luar. Kita bersama orang. Betul? Ya, mari kita bangun kerohanian kita di satu sisi dan bangun integritas kita di sisi yang lain, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik, lalu memuliakan Bapakmu yang di sorga. Tuhan memberkati.